Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada saya Fatul Akliazaki dan Wahyudi. Saya ingin mewawancara satu orang. Adapun di sini namanya siapa? Nama aku Esmeralda, Oke. Kalau boleh tahu umurnya berapa? 18 tahun. Ini punya pekerjaan atau seorang mahasiswa? Aku cuma seorang mahasiswa dari jurusan informatika. Oke. Kira-kira tahu berita ini, media ini dari mana kira-kira nih? Dari media online. Oke. Kita langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Bentar gua. Mana sih? Nah, apa pesan utama yang menurut Anda ingin disampaikan media? Media itu menyampaikan tentang kasus itu, tapi juga tentang daruratnya mental, bahaya daruratnya mental remaja zaman sekarang gitu. Oke. Terus kalau fokus berita ini lebih ke tragedi, tanggung jawab kampus atau masalah mental sih? Lebih ke masalah mental. Jadi masalah mental seorang yang bunuh diri itu ya? Masalah mental orang bunuh diri sama masalah mental remaja sekarang gitu. Oke. Gaya penyampaian media menurut Anda bagaimana nih? Netral, empatik, sensasional atau apa? Dia netral sih karena dia di isinya itu bukan hanya memojokkan, nggak ada memojokkan si korban ini, tapi dia juga kasih tahu kalau kesehatan mental buat remaja sekarang tuh bahaya. Terus ada bukti-bukti juga yang disampaikan dari beberapa saksi. Oke, sekarang kita beralih ke Wahyudi ya. Baik, oke, pertanyaan dari saya, apa reaksi emosional pertama Anda saat tahu berita ini? Jujur jadinya campur aduk karena emang ternyata penyakit kesehatan mental remaja zaman sekarang itu seberbahaya itu. Iya, emang pikiran ya, lebih Iya. ke pikiran. Oke, next, siapa yang paling bertanggung jawab menurut Anda tentang tragedi tersebut? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau untuk tanggung jawab kan kesehatan mental itu kompleks ya. Jadi kita nggak bisa nyalain satu pihak ataupun si korban ini, karena kesehatan mental itu juga didukung dari lingkungan gitu. Iya, benar. Oke, selanjutnya, apa makna tekanan psikologis bagi Anda dalam konteks mahasiswa saat ini? Contohnya itu kayak tekanan psikologis bagi Anda dalam konteks mahasiswa saat ini. Kalau itu bisa jadi dari ekspektasi orang tua, apalagi kan sebagai mahasiswa pasti orang tua itu berekspektasinya banyak, dari nilai yang tinggi, harus lulus tepat waktu, terus habis itu dapat pekerjaan, habis itu dari faktor lingkungan juga, deadline tugas yang numpuk gitu, dan juga sama overthinking. Overthinking ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah media memberi gambaran menyeluruh atau justru mempersulit isu dalam kasus tersebut? Media yang menyampaikan itu dia memberi gambaran secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Oke, baik. Oke, selanjutnya, apakah Anda setuju dengan cara media mengangkat isu ini? Kenapa? Apakah Anda setuju gitu media mengangkat kasus ini? Setuju, karena ini juga bisa jadi gambaran buat kita, buat para remaja lainnya yang kalau kesehatan mental itu, kalau misalkan udah ngerasa ada gejala-gejala itu bisa langsung ke psikiater. Oh, boleh. Baik, apakah Anda merasa media menyampaikan isu ini dengan keliru atau tidak gitu? Apakah media ini sudah benar atau gimana? Media ini udah benar sih nyampainnya, karena dari awal dia kasih tahu dulu tentang kejadiannya itu di mana dan siapa yang menjadi korban. Terus dia kasih bukti-bukti dari saksi-saksi. Habis itu dia kayak menjabarkannya ke menggabungkannya ke kesehatan mental remaja zaman sekarang. Oke. Baik, akan dilanjutkan oleh Kak Fatul. Ya, di sini udah sampai ke penutup nih, akhir ya. Menurut Anda bagaimana seharusnya media meliputi kasus ini, kasus seperti ini? Bagaimana media bagaimana media meliputi kasus seperti ini? Kalau kayak gini ya, media itu lebih nggak memojokkan si korban ataupun nggak menyalahkan pihak kampus, apalagi ini kan hubungannya mahasiswa gitu. Harus bersifat netral gitu ya. Iya. Lalu apakah berita seperti ini bisa berdampak ke mental pembaca seperti kamu?
mungkin bisa untuk orang-orang yang lagi struggle sama beberapa hal di hidup mereka, bisa jadi ke-trigger saat baca berita ini gitu. Oke. Lalu terakhir, harapan Anda ke media dalam menyampaikan isu kesehatan mental apa itu? Harapan kamu ke media? Harapannya berita ini tuh bisa jadi membuat remaja itu membuka pikiran kalau misalkan kesehatan mental itu penting. Kalau misalkan emang ada gejala-gejala tentang yang dirasa nggak aman buat kesehatan mental, itu bisa langsung ke profesionalnya. Oke. Nah, ini udah sampai akhir ya. Terima kasih atas waktunya. Maaf merepotkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Rabani Akna. Di sini saya ditemani dengan teman saya, yaitu Faris Darmawan. di sini kita akan langsung mulai aja wawancaranya. Pertama-tama, nama inisial berapa, siapa? Saya Danang Setiaji. Oke. Umurnya berapa? Umur saya 19 tahun. Oke. Ini pekerjaan atau mahasiswa? Kalau mahasiswa sebutin fakultasnya, fakultas apa? Saya masih mahasiswa, kuliah di Prodi Sistem Informasi. Oke, terima kasih. Oke, di sini kita langsung mulai aja pertanyaannya. Jadi, yang pertama itu dari mana dan bagaimana Anda pertama tahu berita ini gitu? Saya pertama tahu itu dari Twitter. Dari situ saya agak kaget dengan judul yang menarasikan bahwa ada mahasiswa yang bunuh diri. Di situ saya sedikit shock aja gitu. Oke. Yang kedua itu apa pesan utama yang menurut Anda tuh ingin disampaikan ke media? Menurut saya di sini media ingin menyampaikan tentang pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Karena dengan kasus-kasus seperti ini harusnya menjadi evaluasi bagi para institusi terkait tentang pentingnya kesehatan mental mahasiswa. Oke. Yang ketiga itu ada fokus berita ini tuh lebih ke tragedi, tanggung jawab kampus atau masalah mental. Sebenarnya ketiganya terkait ya. Jadi dari tragedinya, kemudian terkait institusinya dan juga kesehatan mental mahasiswa itu saling berkaitan kepada kasus ini. Oke. Yang keempat itu gaya penyampaian media ini menurut Anda tuh bagaimana? Medianya menyampaikannya dengan empatik dan juga hati-hati. Namun ada juga yang terlalu menyampaikannya terlalu sensasional. Jadi mereka terlalu melebih-melebihkan dan juga tidak peduli terhadap korban. Oke. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa reaksi emosional pertama Anda saat tahu berita ini? Saat pertama tahu tentang berita ini, reaksi pertama saya itu adalah pertama sedih ya pasti. Kita semua empati terhadap korban. Namun juga sangat disayangkan kenapa hal seperti ini bisa terjadi di institusi kampus gitu. Selanjutnya, siapa yang paling bertanggung jawab menurut Anda atas kasus ini? Sebenarnya semua bertanggung jawab terkait kasus ini ya, karena di sini ada andil dari institusi, media, tekanan sosial dan juga tekanan kampus yang mengakibatkan si korban itu sampai bisa bunuh diri. Selanjutnya, apa makna tekanan psikologis bagi Anda dalam konteks mahasiswa saat ini? Tekanan psikologis untuk mahasiswa saat ini tuh kayak kerasa nyata aja gitu, karena saat ini mahasiswa sangat ditekan untuk mendapatkan nilai akademik yang terbaik di lingkungan kampus dan juga banyak tuntutan dari pihak kampus ke mahasiswa tersebut. Oke, pertanyaan terakhir, apakah media memberi gambaran menyeluruh atau justru mempersempit isu? Media saat ini kurang jelas dalam menyampaikan berita. Jadi ada yang cuman mengangkat judul-judul yang clickbait dan juga narasi yang nir empatik terhadap korban. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Haikal. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu apa? Apakah Anda setuju dengan cara media mengangkat isu ini? Sebenarnya saya setuju dengan media dalam menyampaikan isu ini, karena media dengan membuka isu ini tuh membuka juga yang namanya ruang rapat atau ruang diskusi bagi para pembaca gitu. Oke. Yang ke-10 itu ada apakah Anda setuju sebagian tapi punya pandangan atau kritik sendiri? Sebenarnya saya setuju terhadap pengangkatan isu ini dan juga merasa bahwa bagus kalau isu ini diangkat. Cuman lebih bagus lagi jika di dalam berita yang disampaikan ini terdapat yang namanya layanan
seperti pengaduan atau hotline untuk mahasiswa yang mengalami gangguan atau kesehatan mental. Iya benar. Oke, selanjutnya itu apakah Anda merasa media menyampaikan menyampaikan isu ini dengan keliru? Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada media yang empatik. Dia menyampaikan berita dengan judul-judul yang clickbait dan juga berharap bahwa penonton membaca berita ini, namun dia tidak menjelaskan secara detail tentang kronologi tersebut. Oke. Sisa pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita sampai di penutup untuk pertanyaan ini. Menurut Anda, bagaimana seharusnya media meliputi kasus seperti ini? Sebaiknya media dalam mengangkat kasus ini tuh berhati-hati aja sih, karena terkadang media itu tidak berhati-hati. Dengan kata lain bahwa dia mengangkat kasus ini dengan kronologis yang tidak jelas dan juga malah membuat pembaca yang mengalami kejadian serupa ini malah menjadi trauma. Apakah berita seperti ini bisa berdampak ke mental pembaca? Tentunya bisa, karena berita-berita semacam ini sangat mempengaruhi mental pembaca, apalagi bagi mahasiswa yang dalam kondisi rapuh. Oke, yang terakhir, Las, harapan Anda ke media dalam menyampaikan isu kesehatan mental. Kepada media, saya berharap bahwa media bisa menyampaikan berita ini secara lebih edukatif dengan cara menulis kronologi yang lengkap dan juga memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami kondisi kesehatan mental seperti ini atau gangguan dukungan nyata lah terhadap mahasiswa tersebut. Oke, kita nyampe di penghujung acara. Selanjutnya akan ditutup oleh Haikal. Oke, ya terima kasih. Sekian dari wawancara kami. Bye-bye. Selamat sore teman-teman. Pada sore kali ini saya akan mewawancarai seorang. Sebelum kami mewawancarai, perkenalkan nama saya Antonio Arcosio Januardoja dan teman saya Fatihul Haq. Dan saya Aldrin Tando. Oke, untuk perkenalan boleh dikenalin namanya siapa Bang? Nama saya Irza Dwi Putra Subiantoro. Umurnya berapa? Umur saya 19. 19. Untuk saat ini pekerjaan atau mahasiswa dan sebutkan fakultasnya. Saya seorang mahasiswa di kampus UBS IBSD. Sekarang saya berada di semester 2. Langsung masuk aja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda pertama kali mengetahui berita tentang mahasiswa UGM yang bunuh diri karena tekanan psikologisnya? Saya pertama tahu berita ini dari media sosial, tertentunya itu dari Instagram, melalui unggahan di Instagram yang membagikan cuplikan berita dari portal media online. Banyak orang membagikan ulang, menunjukkan bahwa isu ini sangat menyita perhatian publik. Lalu yang kedua, menurut Anda, apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh media dalam berita tersebut? Menurut saya media ingin menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa serta mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab institusi pendidikan dalam menyediakan dukungan psikologis yang memadai. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa pemberitaan tersebut menekankan pada aspek tragedi, tanggung jawab institut atau kondisi mental mahasiswa? Menurut saya tampak lebih pada tragedi itu sendiri dengan sedikit pembahasan mengenai tanggung jawab kampus dan tekanan mental yang dialami mahasiswa. Oke. Lalu yang ke pertanyaan keempat, bagaimana Anda menilai cara media menyampaikan berita ini? Apakah netral, menyudutkan, sensasional atau empatik? Menurut saya gaya penyampaiannya agak sensasional di awal untuk menarik perhatian pembaca, namun beberapa media mencoba memberikan nuansa empatik di bagian akhir. Lalu kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa reaksi emosional pertama Anda saat pertama mengetahui berita ini? Saya merasa sangat sedih dan terguncang. Sebagai mahasiswa, saya bisa membayangkan betapa beratnya beban yang mungkin dirasakan korban hingga akhirnya memilih jalan tersebut. Terus, menurut Anda siapakah yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Tidak bisa ditimpakan pada satu pihak, tetapi menurut saya kampus memiliki peran besar dalam membangun sistem dukungan bagi mahasiswa. Di sisi lain,
Lingkungan sosial dan keluarga juga perlu lebih peka terhadap kondisi mental generasi muda. Selanjutnya, apa makna tekanan psikologis bagi Anda dalam konteks mahasiswa saat ini? Menurut saya tekanan psikologis saat ini bukan hanya soal akademik, tapi juga ekspektasi sosial dan ketidakpastian masa depan, kesepian dan kurangnya ruang untuk mengungkapkan diri tanpa takut dinilai. Apakah media memberi gambaran menyeluruh atau justru mempersempit isu? Kebanyakan media hanya memperlihatkan bagian tragis dari dalam soal akar masalahnya atau kondisi sistem yang memungkinkan tekanan mental itu berkembang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya Fatul. Kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah Anda setuju dengan cara media mengangkat isu ini? Bagaimana menurut Anda? Saya setuju, media memang punya peran penting menyebarkan informasi, tapi sayangnya kurang memberikan edukasi atau solusi dalam penderitaan tersebut. Oke, baik. Apakah Anda setuju sebagian tapi punya pandangan atau kritik sendiri? Ya, saya rasa media harus lebih berhati-hati dalam penyajian berita seperti ini agar tidak menjadi pemicu trauma bagi pembaca lain yang sedang mengalami hal serupa. Harus ada pendekatan yang lebih etis dan edukatif. Apakah Anda merasa media menyampaikan isu ini dengan keliru? Beberapa media terlalu menekankan pada aspek dramatis tanpa memberikan ruang bagi pembaca untuk memahami latar belakang dan kompleksitas kasusnya. Ini bisa membuat publik cepat menyalahkan tanpa pemahaman lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan penutup ya. Menurut Anda, bagaimana seharusnya media meliput kasus seperti ini? Seharusnya menyampaikan fakta dengan sensitif, memberikan konteks yang jelas, serta menyisipkan informasi paling penting tentang pencegahan bunuh diri dan layanan bantuan psikologis. Menurut Anda, apakah berita seperti ini bisa berdampak ke mental pembaca? Tentu bisa, terutama bagi pembaca yang sedang berada dalam kondisi mental yang rentan. Penderitaan yang kurang empatik bisa memicu kecemasan, ketakutan, atau bahkan pikiran negatif. Harapan Anda ke media dalam menyampaikan isu kesehatan mental ini apa? Saya berharap media bisa menjadi jembatan empati, bukan sekadar penyampaian berita. Sajikan liputan yang membangun kesadaran, memperkuat solidaritas, dan memberi informasi soal akses bantuan psikologis. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan terakhir tadi. Oke, dilanjutkan oleh Anton. Pada sesi kali ini sudah selesai dan terima kasih sudah bisa diwawancarai. Terima kasih.